2013 kami baru melakukan hanya sekitar 10% kita katakan to test the market. Itu melihat nanti ke depan kita akan lebih besar kita akan advertise. Tentu di sini 5 tahun yang akan datang kami kalau sekarang omsetnya revenue PT Pos Indonesia hanya 3 triliun. Dalam 5 tahun yang akan datang kami menargetkan sekitar 11 triliun. Ini suatu lompatan yang luar biasa. Karena apa? Kantor pos di pedesaan yang jumlahnya lebih sekitar 3.800 kantor pos nanti akan kami fungsikan. Yang sekarang hanya kirim surat doang, nanti ada di situ bank, juga ada Posmart. Nah, Posmart ini juga melakukan satu posshop dan e-commerce di situ, melayani masyarakat pedesaan yang ingin berbelanja dari kota, beli TV, beli apa saja, atau masyarakat kota beli dari desa, kerajinan-kerajinan itu bisa dilakukan, atau dari luar negeri sekalipun. Ini yang kita akan lakukan. Jadi kalau kita lihat kantor pos di Amerika, dia bergantung diri hanya surat. Dan PT Pos Indonesia ke depan juga mail, parcel, logistik, terus properti, dan post shop itu sendiri. Jadi menjual sebagai consumer good juga. Baik. Raja Okto, kalau dari pandangan teman-teman pengusaha sendiri, BUMN seperti apa yang dibayangkan oleh teman-teman? Ya, sebetulnya boleh pakai mic juga. Kalau, artinya BUMN kalau banyak-banyak sampai 140 juga kalau nggak ada gunanya buat apa gitu kan. Kalau adanya 1-2 tapi maksimal kan bagus. Artinya kalau dibikin jadi efisien, jadi katakan seperti yang direncanakan dari 70 katakan gitu. Tapi yang jauh lebih penting adalah kami dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia memiliki kekhawatiran tentang tahun 2015. Tadi kita singgung sedikit tentang ASEAN Economic Community. Kira-kira kiat-kiat Pak Dahlan dengan sumber daya yang besar di BUMN ini, apa yang akan kita lakukan? Karena kita ingat juga 2014 itu kan pemilu. Jangan sampai nanti setelah pemilu tiba-tiba kita terjebak sama ASEAN Economic Community gitu. Nah, mumpung aset yang dipegang banyak, senjatanya banyak nih, kira-kira intervensi yang dilakukan apa sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan para pengusaha muda di Indonesia. Terima kasih. Bagaimana Pak Dahlan? Ya, betul sekali, saya kira kita menyadari sekali, saya menyadari sekali bahwa BUMN ini alat negara yang kedua setelah APBN, dan misalnya tadi pembenahan logistik itu akan kita lakukan karena kita tahu bahwa pelabuhan-pelabuhan kita terutama di daerah-daerah itu masih jauh dari modern dan itu harus kita modernisasikan, termasuk pelabuhan-pelabuhan di pantai timur Sumatera itu tidak ada yang bagus karena pantai timur Sumatera itu kan semua dangkal. Nah, karena itu tahun ini kita akan mulai membangun pelabuhan besar khusus untuk minyak sawit supaya nanti ekspor minyak sawit kita itu tidak lewat luar negeri lagi, tetapi bisa langsung dari Sumatera, itu di Kuala Namu. Dan banyak hal harus kita lakukan dalam kaitan, kita semakin menyadari bahwa memang Indonesia ini sebetulnya inti dari ASEAN. Jadi menurut saya kita nggak usah terlalu khawatir, karena kita yang harus mengendalikan. Sekarang saja sudah 51% ekonomi seluruh ASEAN itu ada di Indonesia. Pak Dahlan juga pernah mengatakan bahwa negara itu tidak perlu berbisnis berikan rejak pada swasta. Apa sebetulnya pesannya, Pak? Ya, begini. Kalau saya jadi swasta ditanya kayak tadi, saya akan ngomong sebaiknya BUMN jangan serakah, begitu. Karena prinsipnya negara itu kan sebaiknya jangan berbisnis. Negara itu kan harus memakmurkan rakyatnya. Negara kok berbisnis. Nah, sebaiknya yang berbisnis itu kan rakyatnya dalam pengertian swasta. Tapi kan saya sekarang Menteri BUMN yang harus membesarkan BUMN. Dan BUMN ini kan sudah terlanjur ada sejak zaman Belanda. Ya, karena itu, oke, BUMN sudah terlanjur ada, kita sehatkan, kemudian kita manfaatkan, karena ternyata memang besar sekali. Kemudian nanti pada akhirnya kita go pabrikan. Dengan demikian toh rakyat tetap bisa memiliki lewat pasar modal, transparan, sehingga nanti tinggal yang sangat-sangat strategis saja yang betul-betul harus dikuasai oleh negara. Katakanlah tadi perbankan, kemudian mungkin kereta api, mungkin juga listrik, mungkin juga minyak. Beberapa itu bisa kita buat daftarnya. Tetapi kalau sudah angkutan bis, menurut saya itu swasta sudah sepenuhnya bisa mampu melakukan. Ya Pak ya? Iya. Memang kayak jasa marga, buktinya bahwa sekarang untuk diberikan
kepada swasta pembangunan jalan tol itu memang masih terlalu besar investasinya. Dan karena itu Jasa Marga harus betul-betul ambil tanggung jawab ini, membangun jalan tol sebanyak-banyaknya itu untuk menyediakan infrastruktur bagi swasta, supaya swasta bergairah dan swasta maju yang pada saatnya nanti mengambil peran sebagian besar BUMN. Pak Dahlan, apakah model sovereign wealth fund seperti Temasek dan Hasanah akan menjadi model yang juga akan kita kembangkan untuk BUMN? Banyak orang mengatakan begitu, kenapa kita nggak seperti Tamaseknya Singapura atau tidak seperti Hasanahnya Malaysia. Ini tentu sangat-sangat berbeda dan kita nggak mungkin mengikuti itu. Jadi daripada kita ngomong manis bahwa iyalah kita akan lebih baik nggak. Sama sekali berbeda. Negara kita sudah negara yang sangat-sangat demokrasi, pasti rakyat tidak menginginkan seperti itu. Sementara ini sangat berbeda situasinya dengan Temasek. Bahkan kita jangan hanya